Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Kemarin kita sampai kepada rukun-rukun wudu. Ada di dalam hukum Islam ini yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Kalau syarat itu di luar dari perbuatan itu. Kalau syarat itu di luar. Tapi syarat ini harus dipenuhi. Kalau rukun berada di dalamnya, kalau salah satu dari rukun ini tertinggal, maka perbuatan itu tidak sah. Menurut di fikih yang dibahas di sini. Jadi seperti kalau kita meninggalkan baca surat Al-Fatihah, kita tidak melakukan rukuk dalam sholat. Dalam wudhu kita tidak membasuh wajah. Ya. Mungkin juga lupa tidak mengusap kepala. Itu merupakan satu rukun yang jelas di dalam ayat dalam surat Al-Maidah itu jelas disebutkan bahwa rukun dari pelaksanaan wudhu adalah membasuh wajah, setelah itu tangan, setelah itu kepala, setelah itu kaki. Nah, yang lainnya ini merupakan suatu istimbat, suatu pengambilan hukum dari ayat ini, bahwa yang namanya ibadah dimulai dengan niat. Yang keduanya harus karena Allah Subhanahu wa taala menerangkannya secara urut, maka di situ pelaksanaannya adalah juga secara urut. Makanya di dalam ilmu fikih di situ dikatakan bahwa melakukan wudhu harus dengan urutannya itu masuk ke dalam rukun, sehingga tidak bisa kita membasuh wajah setelah itu langsung kaki, karena harus urut, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkannya secara urut. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan arkanul wudhu. Sekarang yang selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnahnya, hal-hal yang makruh ini lebih baik ditinggalkan. Yang ketiganya hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemarin Bapak Ibu kita sudah menyampaikan dalam hal-hal yang membatalkan wudhu nanti ada perbedaan antara madhab yang satu dengan madhab yang lainnya. Ya, antara pengambilan hukum dari salah satu ulama kepada ulama yang lainnya. Sehingga mungkin kita mendapati orang-orang di sekitar kita berbeda itu. Cara mengikutinya itu berbeda-beda. Sekarang hal-hal yang disunahkan, yang pertama adalah membaca basmalah. Disunahkan dalam setiap kita melakukan ibadah, kita membaca basmalah. Kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ini menjadikan suatu dalil
bahwa setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah maka pahalanya tidak sampai atau pahalanya tidak sempurna. Makanya segala sesuatu dimulai dengan bismillah. Ini yang menjadi perbedaan pendapat ketika seseorang berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya. Sebabnya apa? Pembacaan asma Allah, baca bismillah di dalam kamar mandi yang ada klosetnya seperti itu tidak diperbolehkan. Sedangkan wudhu di dalam kamar mandi yang ada klosetnya seperti itu, kita terbiasa baca bismillah, akhirnya di dalam kamar mandi kita baca bismillah. Itu yang seorang berpendapat atau ulama berpendapat wudhunya nggak sah. Yang keduanya karena di situ ada najis. Di situ ada najis. Ada lagi suatu pendapat bahwa kalau bismillahnya kita tidak ucapkan ketika kita masuk ke kamar mandi, kita baca doa sebelum kamar mandinya di luar, setelah kita masuk, setelah itu kita nanti di situ bersuci, berwudu di situ, kita bisa menghindarkan diri dari najis, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kalau kita lihat saja Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW tidak mempunyai seperti kita kamar mandi yang representatif seperti itu. Kadang Rasulullah buang hajatnya di luar rumah, mencari tempat yang tersembunyi. Kadang istri Rasulullah juga seperti itu. Ketika berkembang menjadi kita mempunyai tempat yang lebih baik seperti itu, ada kamar mandi, ada klosetnya sekalian di sini. Terjadilah suatu permasalahan. Maka di sini ketika seseorang bisa menghindarkan diri dari najis yang ada di situ, sudah dibersihkan betul-betul, tidak membaca bismillah di situ, maka tidak menjadi masalah. Karena baca bismillah juga merupakan suatu kesunahan. Ketika tidak dilakukan juga tidak menjadi suatu permasalahan. Yang selanjutnya adalah disunahkan untuk bersiwak. Sebelum berwudu bersiwak. Kesunahan ini masyarul hadirin ketika Rasulullah SAW mengingatkan atau memberitahukan kepada kita, kalau saya menginginkan lau asyuka ala ummati, kalau saya ingin mempersulit umatku, la amartuhum bisiwaki ala kulli wudu. Saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Jadi akhirnya apa? Di sini Rasulullah cuma memberikan bahwa yang namanya siwak ini cuma hal bukan menjadikan suatu keharusan di dalam kita melakukan wudu. Kita kadang melihat orang yang bawa siwak. Ketika mau wudu dia bersiwak. Sebetulnya suatu hal yang sangat indah, suatu hal yang sangat baik. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia siwak, selesai masukkan ke kantong. Lah itu yang jadi masalah. Dimasukkan di kantong lah. Kantong ini nggak tahu dah pernah dipakai untuk ngisi apa kantong ini. Kadang seperti itu. Indah tapi kadang siwaknya masuk ke kantong. Kadang kantong di bawah sini. Lah itu. Jadi apa yang namanya? Suatu hal yang baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik. Suci atau enggak suci? Higienis atau enggak saya enggak tahu. Seperti yang kerubyuk-kerubyuk di masjid itu suci, higienis apa enggak tahu. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ada al-madmadah wal istinsyaq wal istinthar. Madmadah itu berkumur. Istinsyaq itu masukkan air ke hidung dengan tangan kanan, wal istinthar mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Sekarang gini, madmadah ini disunahkan, madmadah dan istinsyaq disunahkan bagi orang yang saat itu tidak dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa tidak disunahkan karena bisa menyebabkan puasanya batal. Orang kadang berkumur-kumur masukkan begini, dikumur-kumurkan, setelah itu
Yang masuk satu tangan, yang keluar separuh. Nah, yang separuh kemana ini? Termasuk yang di sini. Ini yang sangat sangat membahayakan ketika masuk ke sini, bisa masuk ke kerongkongan, dan ini adalah jalan yang terbuka untuk masuk ke lambung. Akhirnya bisa membatalkan puasa. Jadi istinsar, mengeluarkan air dari hidung yang tadi telah dimasukkan. Makanya di sini dikatakan wal mubalagha fihi ma li ghairi shaim. Berkumur-kumur untuk bagi orang yang tidak dalam keadaan puasa. Kenapa Bapak Ibu? Ini menjaga nanti kalau kita melakukan sholat, jangan sampai nanti ada sesuatu yang tertinggal di mulut. Satu, tadi bersiwak. Yang keduanya tamat-mat. Berkumur-kumur ini menghindarkan diri dari tertinggalnya makanan yang ada di dalam mulut. Saya pernah merasakan Bapak Ibu sekalian, enggak biasa-biasanya hari Jumat sekitar jam 11-an itu saya makan. Karena nanti jam 12 mau berangkat sholat Jumat kadang khutbah. Jam 11 kurang seperempat ada orang jualan itu, urap itu sih. Di depan rumah itu dibongkok begini ibu-ibu. Koyo enak kayak. Akhirnya beli. Sudah beli, makan, selesai, siap-siap mau sholat Jumat, ya pak, sikat gigi, ya kumur-kumur, dan lain-lain lengkap. Bayangan sudah bersih ini mulut. Betul. Ketika assalamualaikum di mimbar belum ketahuan ini. Sudah mulai alhamdulillah, mulai ini. Sisa makanan yang ada di mulut keluar dan kiwir-kiwir. Jadi sulitnya bukan main Bapak Ibu. Yang namanya khutbah Jumat itu dengan waktu yang sangat singkat, kita harus menyampaikan sesuatu yang ada di kepala kita sampai semuanya. Jadi apa? Ada gangguan sedikit pasti nggak nyaman. Tanya ke Ustaz Nasbuddin, tanya ke Ustaz Nur. Ada gangguan sedikit aja nggak nyaman. Ada gangguan mic nggak nyaman ada. Itu bukan gangguan mic, bukan gangguan apa-apa, gangguan selilit. Nggak nyamannya bukan main. Kita mau ngomong ini apa mau sama di depan mau gini. Ketika duduk antara dua khutbah, saya duduk saya gini kan, kangkung. Lah ora bongko. Derajate kangkung bisa ganggu. Kangkung setelah itu enggak berani saya. Setelah jam 11 kurang jam 11 enggak berani saya makan. Udah sikat gigi semuanya lengkap. Itu masih ada seperti itu. Kita sudah betul-betul sudah melakukan tracknya, tahap-tahapannya udah dilakukan, masih aja seperti itu. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Paling tidak kita sudah melakukan. Makanya di situ disunahkan untuk siwak, untuk tamat-mat dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahlil lihyah. Begini Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membahas bahwa hududu al-wajh, yang namanya batasan dari wajah ini dari mimmambati sya'ri ila asfali dzakni. Dari sini ke sini memanjangnya, lebarnya dari kecil ini sampai kecil ini. Dan di sini ada lehyah. Ada lehyah. Apa namanya di sini itu Pak? Jenengan. Lehyah apa jenggot? Kalau jenggot di sini. Godek. Godek nek kenceng Pak, besar begitu, itu disunahkan untuk disela-selani. Disela-selani di sini. Airnya biar masuk ke sini. Ini godek di sini. Karena ini termasuk juga ke wajah di sini. Disela-selani seperti ini. Tahlil lihyah al-kathah. Jadi atau al-kathifah. Jadi apa? Lihyah yang godek yang tumbuh subur seperti itu disela-selani. Sini. Kalau masuk sini disela-selani. Kadang saya lihat orang yang sininya besar, ini besar. Begini kan bisa keluar air. Bisa keluar air. Di sini begini kan keluar air. Jadi disela-selani. Termasuk juga disela-selani adalah sini. Yang punya cincin, yang punya akik, disela-selani seperti ini, termasuk juga kaki. Kemarin kita sudah sampaikan disela-selani yang berkaitan dengan jari-jari yang terlalu lengket. Ada jari kaki antara jari yang satunya dengan yang lainnya agak lengket seperti disela-selani juga.
Termasuk juga yang berkaitan dengan disunahkan adalah ad-dalku, artinya mengusap begini seperti dipijeti. Itu biasanya kalau di sekolahan nih, anak-anak mainan pulpen kecoret pulpen. Kalau disiram begitu saja, itu memang basah selesai, nggak jadi masalah. Tapi kalau diginikan, pulpennya bisa hilang itu, bekas pulpennya hilang. Dan itu kesunahan. Tapi kalau tip X beda. Kalau tip X menghalangi air sampai ke kulit. Kalau ibu-ibu kutek menghalangi air sampai ke kulit. Kalau ada ibu-ibu pakai kutek dari jam 7 pagi sampai maghrib sampai isya, kemungkinan dia nggak tahu hukumnya, kemungkinan masih halangan. Kalau dia masih halangan, mungkin juga dia nggak sholat. Mungkin juga dia nggak tahu bahwa yang namanya kutek bisa menghalangi air sampai ke tempat wudhu, anggota wudhu. Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah makruhatil wudhu. Di sini kemarin saya bawa kitab yang kecil itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Di sini nanti ada perbedaan-perbedaan Bapak Ibu sekalian. Yang namanya makruhatil wudhu, yang namanya makruh itu apa sih? Hukum makruh adalah hukum yang ada pada suatu peribadahan kita yang lebih baik kita tinggalkan. Kalau ternyata dilakukan nggak jadi masalah, tapi di sini lebih baik ditinggalkan. Dalam berwudu salah satunya adalah israf fi sabbil ma. Berwudu tapi dia boros dalam menggunakan air. Ada suatu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Sa'ad, ketika diingatkan sama Rasulullah tentang penggunaan air ini, maka dia bertanya, ma huwa sarf ya Rasulullah? Yang dinamakan israf, yang dinamakan boros dalam menggunakan air itu seperti apa? Jawab Rasulullah, orang ini mengatakan, apakah di dalam wudhu ini ada boros? Dikatakan boros dalam menggunakan wudhu. Jawaban Rasulullah, ya. Wa in kunta ala nahrin jarin. Walaupun engkau berada di dalam sungai yang mengalir. Itu bisa dikatakan boros. Sebabnya apa? 1 botol 1 liter aja, itu sebetulnya cukup untuk wudhu. Cukup untuk wudhu. Kemarin kita sudah bahas keran sekarang Bapak Ibu ya. Keran yang ada di rest area itu. Sekarang kerannya canggih-canggih. Ada keran yang sekali pencet kita lepaskan itu keluar bisa dipakai 1 kali wudhu. Berarti kalau orang berwudhu sampai 2 kali berarti dia sudah masuk ke israf. Sebetulnya cukup itu sekali wudhu. Kalau kita bisa lebih ngirit lagi, 1 kali pencet itu, kadang kita sudah selesai. Akhirnya apa? Orangnya bingung lihat keran ini. Loh, cara matikannya gimana? Diamkan aja nanti dia mati. Diamkan aja mati. Ada lagi yang keran nggak ada pencetan, nggak ada apa-apa. Ternyata apa? Bawahnya ada sensornya. Ketika tangan kita letakkan di bawahnya keluar air. Ini lebih canggih lagi. Keran seperti ini. Kita nggak ada, mau kita apain nggak ada pencetannya. Kita mau puntir nggak bisa dipuntir. Ternyata ketika kita gini keluar airnya. Kita tarik mati airnya. Ini lebih canggih lagi dan ini lebih bisa menjauhkan diri dari pemborosan penggunaan air. Ketika kita begini ini untuk membasuh wajah, airnya keluar. Ketika kita membasuh begini mati ini. Ini lebih canggih lagi. Jadi apa? Hal seperti ini justru yang kita harapkan seperti ini. Sebab biasanya kalau kita lihat anak-anak di sekolahan Bapak Ibu sekalian. Saya biasa nungguin anak-anak di sekolahan. Kalau mau wudhu, saya lihat rata-rata. Ketika dia masuk ke tempat wudhu, saya katakan anak-anak dilinting. Baju sama celananya dilinting. Pasti anak-anak gini. Kerannya dibuka, baru dilinting. Ini air keluar nih. Saya pas mengatakan dilinting dulu, jangan buka air. Dilinting dulu,
baru buka air. Jangan buka air dulu. Dia ngecek air dengan cara dibuka, setelah itu ngelinting. Airnya terbuang. Airnya terbuang. Bukan berarti kita di Pekalongan banyak air terus kita mau israf, kita mau boros. Enggak. Tapi apa? Dengan cara seperti itu. Di sini dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Bi ayyastamila minhu fawqal hajati syar'iyyah aw ma yazidu 'anil kifayah. Yang namanya israf dalam penggunaan air pada wudhu adalah dia menggunakan air melebihi dari batas normal ketika kita wudhu. Lah, kata israf di sini ada yang dikatakan makruh, makruhnya makruh tanzihan, maksudnya makruh lah. Tapi ada yang sama kepada tahrim. Kalau melakukan seperti itu haram. Kenapa? Kalau airnya ini milik sendiri di rumah, kalian berwudu kok ada israf, itu cuma makruh. Lebih baik ditinggalkan, jangan israf. Tapi kalau di masjid, ini air wakaf untuk semua orang, sedangkan kita menggunakan airnya dengan sangat berlebih, maka di sini dikatakan fal israfu fihi haram. Maka israf yang seperti ini bisa dihukumi haram. Karena apa? Air itu digunakan untuk banyak orang. Kan kadang ada orang yang wudu enggak habis-habis. Jenengan pernah nemui Bapak Ibu, nemui orang yang was-wasen? Was-wasen. Sekarang itu saya lihat was-was bukan cuma milik orang tua aja. Dulu saya punya kakek was-wasen. Sudah membasuh wajah nih, pure. Sampai ke tangan, sampai ke sini, diulang lagi seperti itu. Was-wasan seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya sholat ketemu anak muda was-wasan sholat. Takbir bareng sama saya, imam belum baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama Pak. Sholat maghrib. Rakaat pertama, imamnya baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Takbir bareng sama saya sebelum imam baca Al-Fatihah. Allah, nggak jadi. Sampai akhirnya telat 1 rakaat. Telat 1 rakaat ini orang. Enggak jadi-jadi. Dan dia juga tenang aja. Maksudnya enggak tergesa-gesa. Kan kadang orang imamnya sudah mau apa? Lakum dinukum waliyadin. Lari dia. Karena takut telat. Ada yang lari seperti dia santai aja. Enggak jadi lagi. Enggak tahu, enggak hitungan. Ini telat 1 rakaat. Was-wasan seperti itu. Saya pernah dengar itu di daerah Jawa Timur ada pondoknya kecil khusus untuk anak-anak yang was-wasan. Katanya di situ kalau ada anak was-wasan dalam wudu dicemplungin sekalian. Dicemplungin ke kulahnya sekalian untuk menghilangkan was-wasan seperti itu. Ya, orang yang was-wasan seperti itu Bapak Ibu sekalian bisa menghabiskan air tuh. Diulangi lagi. Sudah selesai. Oh tadi saya udah basuh wajah atau belum, diulangi lagi. Nah nanti kalau dalam segala hal kehidupan was-wasan pura medeni, jam 6:30 sarapan, jam 8 aku sarapan kok durung kok sarapan meneh. Jare bojone ngentek-enteke sego Pak. Bu aku ke kelalen mau sarapan kok durung. Lah carane piye Bu? Nek duwe bojo was-wasan kok ki nek tes mangan piringe aja diasai. Nah, kalau si bapak njaluk mangan maneh ki Pak piringnya durung tak asain jenengan mau wis sarapan. Ini was-wasan seperti itu. Yang selanjutnya latmul wajhi au ghairihi bil ma. Termasuk makruh adalah memukulkan air, nyiramkan airnya ke wajah dengan kencang. Biurnya temenanan. Banyu kaya iki dipiok. Apa yang terjadi? Nyebar merono. Ning sebelah-sebelah. Termasuk juga di sini dia menghilangkan kewibawaan wajahnya. Di banyu seperti ini, air seperti ini, pure dari sini, pure semini. Ambil lagi, pure segini lagi. Kalau jenengan takut nih, seperti ini, tarik begini, kadang begini, masih utuh di bawah keran, ditarik seperti ini ke sini, oh, piok,
ini juga tidak diperbolehkan. Wal karahatu tangzihiyah li'annahu yujibu intidhahil mahil musta'mal ala thiyabihi. Apa? Ya salah satunya adalah bisa membasahi sini, yang keduanya bisa orang-orang sebelahnya. Yang selanjutnya at-takallum bi kalamin nas. Kita wudu sambil ngobrol. Al-isti'anatu bil ghairi bila udur. Gini Bapak Ibu, ada yang keempat ini adalah kita berwudu minta bantuan orang lain tanpa adanya uzur. Bantuan orang lain itu seperti apa? Kita wudu airnya minta dicurke. Ono wong tolong. Minta dicurke. Padahal dia sendiri bisa. Kalau tidak bisa berarti uzur, silahkan. Tapi kalau sengaja minta tolong orang lain untuk kita berwudu itu tidak diperbolehkan. Rasulullah sering seperti itu Bapak Ibu. Kadang Rasulullah minta air dari para sahabatnya. Akhirnya ada kalimat namanya al-wudu. Tulisannya sama, tapi harokatnya pakai dhammah. Tulisannya sama tapi harokat wawunya pakai fathah. Wadu itu air yang dipakai untuk wudu. Rasulullah minta diambilkan air untuk wudu. Diambilkan dari seperti bejana ini. Apa sih koyo ember? Diambilkan seperti itu. Setelah itu apa? Rasulullah memasukkan tangannya ke situ. Nah, ini yang biasa kita dengar mukjizat Rasulullah, keluar airnya dari sini. Ketika nggak ada air, Rasulullah air seperti dari ember ini, bejana seperti ini, tangan beliau dimasukkan, akhirnya keluar dari sela-sela sini, dan kata yang melihat ini, saya melihat air keluar dari sela-sela jari Rasulullah, dan air itu bisa dipakai untuk berwudu sekitar 70 orang. Sampai 70 orang. Di kesempatan yang lain, Rasulullah minta diambilkan air untuk berwudu, diambilkan dari nuhas. Nuhas itu teko dari tembaga. Setelah itu apa? Dicurke ring sahabatnya Rasulullah wudu di situ. Bapak dan Ibu sekalian, kadang Rasulullah kalau wudu, air yang jatuh itu untuk rebutan. Jadi di situ bagaimana mereka sahabat Rasulullah itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah lagi ada sahabat yang sakit sampai pingsan. Rasulullah berwudu, air bekas wudunya diambil sama Rasulullah, dicipratkan ke wajah. Bangun dan sembuh dia. Akhirnya apa? Cerita ini, orang yang tadi sampai pingsan diperciki air ini dipakai untuk mengambil hukum bahwa air sisa dari wudu tidak najis. Air mustakmal tidak najis. Karena Pak Rasulullah ngambil dicipratke. Termasuk juga di sini yang dimakruhkan adalah mashur raqabah bil ma. Jadi kadang lihat Pak, ketika orang habis wudu sininya diusap. Habis wudu nih, selesai, terus ngambil air diginikan. Saya mesti sering lihat juga, nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi di sini ini termasuk juga yang makruh. Seperti orang sholat itu, ketika assalamualaikum gini, tangannya begini terus gini, ya, lihat nggak? Ini ada lagi, assalamualaikum gini, terus setelah itu gini. Itu termasuk hal-hal yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Begini, terus begini, dan begini. Kita salam begini, terus begini. Termasuk dalam wudu, ketika selesai wudu, sinnya dibasahi. Ini dibasahi. Itu kalau dicari sumbernya saya nggak tahu. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Di sini yang sering kadang kita mendapati ada perbedaan. Bapak dan Ibu sekalian,
Yang pertama adalah kullu kharijin min ahadis sabilain atau kullu ma kharaja min ahadis sabilain. Al-mu'tad wa ghairil mu'tad. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Yang mu'tad, yang biasa keluar dari situ, yang biasa ataupun yang lainnya. Yang biasa keluar dari situ, dari jalan depan atau belakang. Mungkin pipis, mungkin BAB, mungkin juga darah, mungkin juga madhi, mungkin juga madi, mungkin juga mani. Yang keluar dari situ. Ya. Air pipis, BAB, kita udah tahu. Ada wadi. Wadi itu kita kadang habis pipis, Bapak Ibu sekalian, habis pipis keluar seperti lendir. Itu wadi namanya. Itu najis, Bapak Ibu. Ada lagi namanya madhi. Madhi itu kadang kita sangat takutnya kepada sesuatu, tiba-tiba keluar tuh air. Atau apa? Kita sangat bersyahwat, akhirnya keluar seperti air itu. Itu madhi juga. Itu membatalkan wudu dan itu najis. Itu najis. Ada lagi yang tidak mu'tad, yang tidak biasa keluar seperti tadi. Apa? Yang keluar dari jalan, salah satu jalan dua itu mungkin yang keluar cacing. Mungkin juga yang keluar kerikil. Mungkin juga yang keluar duit. Gara-garane priye dolanan duit 1000 duntal. Mlebu. Engko esoke metu 500-an loro. Ora hebat ki weteng. Iso ngejoli duit 1000 dadi 500-an loro. Itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Ya, baik itu yang biasa keluar dari situ maupun yang tidak biasa. Termasuk keluar seperti tadi, Pak. Barang-barang yang suci yang keluar dari tempat situ. Yang jenengan seumpama punya kerikil di dalam. Biasanya bapak-bapak ono kerikile. Ning jerone iso bangun suwi-suwi. Metu kok ora metu banyune, ora metu pipise, tapi metu krikile. Aku pernah Pak kaya kowe, metu krikile. Ning kloset tak jukuk, Pak. Tak jukuk najis warna najis tak jukuk kaya iki. Oh iki sing nyiksa aku 2 dina iki iki ternyata. Tak kumbah suci kok ning sekolahan. Ini wis sekolah tak gobali, aku ngomong karo bojoku gedhe delok 2 dina loro niku iki ternyata kaya iki. Ora metu pipise tapi metu gone. La haula wala quwata illa billah. Saupo tapi lorone tekan bun-bunan. Niku Bapak. Apa najis ora najis. Najis. Itu dari termasuk yang keluar dari situ. Terus sekarang ada salah satu hadis yang disampaikan di sini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, mal hadats ya Aba Hurairah? Qala fusa au durat. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia hadas sampai dia bersuci. Akhirnya ada orang yang bertanya, wa mal hadas ya Aba Hurairah? Karena Aba Hurairah yang meriwayatkan ini. Jawabnya fusa au durat. Apa? Kentut baik yang punya suara maupun yang tidak punya suara. Kadang kentut rano suarane. Rano suarane tiba-tiba sebelah-sebelah geger kabeh. Kentute sapa wong kaya nembe mangan mencawak mambune. Mambune ra karuan. Ana sing tut modele ana suarane. Makane ana wong sing ngomong jare wong ki bisa diketahui watake dari cara kentut. Nek ngentute metune teko sithik tit 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 tit, wah wong kowe seneng kredit. Nek ngentut teko sithik. Ana meneh nek ngentut wis suarane kenceng sikile ditarik mendhuwur. Lah ki wong sing atraktif. Ana meneh sing ngentut brol sampe ranjang obah kabeh
kowe wong sing vulgar. Nek di nganu maneh kena dipercaya ora jawabane ora. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa ini sesuatu yang keluar. Di sini perbedaan ini. Ada perbedaan seperti ini. Bastasna Hanafiyah fil asah. Rihul qubul fa huwa ghairu naqid. Rihu al-qubul. Ini jarang terjadi. Jarang terjadi, tapi dibahas Bapak Ibu. Apa? Angin yang keluar dari jalan depan. Angin yang keluar dari jalan depan. Bukan biasanya angin lewatnya belakang, tapi angin yang lewatnya jalan depan. Nah ditakoni kaya pri aku ora paham. Ora paham. Tapi ning kene ada angin yang lewat jalan depan. Li'annahu ikhtilaj larih. Hal tersebut bukan merupakan suatu angin seperti biasanya seperti kentut, sehingga tidak membatalkan wudu. Wa in kana rihan fa wala najasata fihi. Kalau itu betul-betul angin, maka yang namanya angin tidak menimbulkan najis. Sekarang kalau keluarnya dari jalan yang tidak biasanya. Dari jalan yang tidak biasanya. Seperti apa? Habis operasi. Kadang kan ada orang yang dari sini, pipisnya dari lewat sini. Apa itu namanya? Dikasih kantong itu, Pak. Al-kharis al-ghairi al-mu'tad min makhrajil mu'tad fi halis siha kaddam wal qaih wal hasa wad dud wal rih abil ghaid minal qubul wal baul minad dubur wal mani li ghairi laddah mu'taddah kaman haqqal jarab li jarabin au hazatihi wa dabati fa'amna. Ini sebagian ada yang berpendapat seperti ini. Kalau seseorang dia keluar tadi, hal-hal tadi, tapi dari jalan yang tidak mu'tad, jalan tidak biasanya, maka tidak membatalkan wudunya. Dari jalan tidak biasanya, seperti di sini. Jadi orang yang operasi, setelah itu pipisnya lewat samping. Ini sebagian ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan wudu. Termasuk juga di sini orang yang keluar darah. Kalau keluar darah dari jalan tadi, depan atau belakang membatalkan wudu. Tapi kalau orang kecelakaan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kalau darahnya banyak sampai melebar kemana-mana, darahnya najis. Tapi wudunya tidak batal. Darahnya najis, tapi wudunya tidak batal. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, al-wiladah. Seseorang yang baru melahirkan. Termasuk juga itu yang keluar dari jalan depan membatalkan wudu. Selanjutnya ini yang menjadi suatu perdebatan sampai sekarang, yaitu bagaimana seseorang, ini berkaitan dengan lamsul mar'ati al-ajnabiyah. Seseorang yang memegang atau senggolan laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Itu yang sering menjadi pertanyaan dari masyarakat, sedangkan di sini para ulama berpendapatnya berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, senggolan laki dan perempuan itu berdasar kepada aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an
fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya. Di situ lamasa, kata lamasa ini diartikan menurut madzhab Imam Syafi'i yang namanya lamasa ya lamasa. Senggolan laki perempuan, mau itu ada syahwat atau tidak syahwat. Senggolan laki perempuan al-ajnabiyah. Al-ajnabiyah itu bukan mahram. Termasuk istri. Istri itu bukan berarti dia orang lain setelah dinikahi jadi mahram. Ya. Jadi apa? Istri seorang perempuan ketika dinikahi jadi mahram. Enggak seperti itu. Makanya kalau haji, seorang perempuan yang pergi haji harus ada mahramnya atau ada suaminya. Ada suaminya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seorang perempuan ketika dinikahi sudah jadi istrinya, dia masih ajnabiyah. Masih ajnabiyah. Ajnabiyah apa? Dia masih dianggapnya sebagai orang lain sehingga senggolan masih batal. Makanya pada zaman sekarang, seseorang yang berpegangan itu, dia senggolan sama perempuan yang bukan mahram pokoknya, walaupun istrinya, maka dia berkeyakinan itu batal. Dari lamasa. Sekarang, pendapat yang keduanya adalah bahwa yang namanya senggolan, kalau tidak ada syahwat, tidak membatalkan wudu. Tidak ada syahwat, tidak membatalkan wudu. Kalau senggolan, walaupun dengan istrinya sendiri ada syahwat membatalkan wudu. Lah yang ngerti dia ada syahwat atau tidak ya dianya sendiri. Dianya sendiri. Pendapat satunya lagi bahwa kalau cuma senggolan saja, senggolan lamasa saja, itu tidak mengapa. Mau ada syahwat atau tidak ada syahwat, cuma lamasa itu nggak jadi masalah. Tapi yang namanya lamasa adalah hubungan badan. Hubungan badan. Sehingga membatalkan puasa. Menurut kitab ini Bapak Ibu sekalian, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan wal arjah. Dia lebih kepada pendapat selama senggolan ini tidak ada syahwatnya, itu tidak jadi masalah. Selama senggolan tidak ada syahwat. Dengan istri atau dengan al-ajnabiyah, orang lain yang bukan mahramnya tidak jadi masalah. Ini pendapat beliau. Pendapat beliau seperti ini. Nah, sekarang kalau kita yakin bahwa senggolan itu batal, kadang kita mendapati suatu permasalahan ketika kita harus tawaf. Sedangkan yang namanya tawaf, kata Rasulullah, tawaf itu seperti sholat. Tawaf itu seperti sholat, cuma kamu diperbolehkan untuk ngobrol. Maksudnya apa? Tawaf dalam keadaan dia berwudu. Tawaf dalam keadaan berwudu. Ketika dia senggolan sama perempuan batal, terutama dengan istrinya batal, maka dia harus mengulangi tawafnya. Sedangkan sangat tidak masuk akal ketika seseorang tawaf, setelah itu enggak senggolan laki perempuan, itu sangat enggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Apalagi zaman-zaman sekarang ini. Zaman-zaman sekarang Covid dianggap selesai. Setelah itu orang umroh kaya jago dibuka di kandangnya. Wis suwi iki jago di kandang dibuka. Wah, semblayune temenanan. Jadi apa? Umroh bukan main sekarang. Jadi nyari seperti jamaah haji full. Jadi apa? Untuk bisa tidak senggolan laki perempuan sangat sulit. Ya. Makanya di sini pendapat tadi Syekh Wahbah Zuhaili ini, selama senggolan ini tidak ada syahwatnya, tidak jadi masalah. Bisa dibayangin sih Pak, dengan tawaf seperti itu, setelah itu batal. Saya pernah tanya, kalau batal harus diulangi lagi enggak? Ini jadi masalah lagi nih. Kita sudah mau 7 kali, harus diulangi lagi. Jadi masalah. Akhirnya kemarin saya tanyakan, gini Ustaz, karena itu kesulitan,
Sangat sulit sekali untuk bisa ngulangi lagi, sangat sulit sekali. Wudhu pun harus keluar sangat jauh seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, ya kita melanjutkan aja. Jadi seakan-akan akhirnya apa? Segalanya darurat. Makanya apa? Orang-orang yang di sini senggolan, laki perempuan batal, maka dia mengatakan saat itu dalam keadaan darurat. Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah hilangnya akal. Hilangnya akal bisa menyebabkan seseorang wudunya batal. Lah hilangnya akal ini bisa disebabkan karena tidur, bisa disebabkan karena teler, mabuk. Mabuk ini mungkin karena mukhadirat dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ayan. Sekarang, kenapa hal tersebut bisa menjadikan seseorang wudunya batal? Ketika Rasulullah SAW melarang para sahabatnya, idza staiqadha ahadukum minan naumi fala yakhmis yadahu. Jangan masukkan tangannya ke kolah, ya, hatta yaksilha salasan, sampai dia mencucinya 3 kali. Jadi ini tidak boleh dicemplungin langsung ke kolah ketika bangun tidur sampai dia cuci 3 kali, karena kita tidak mengetahui aina batat yadahu, kemana dia berdua ini tadi malam. Jadi bukan masalah wudunya batal, ini masalah najisnya. Termasuk juga tidur tidak mengetahui, seseorang kalau tidur tidak mengetahui apakah jalan belakangnya terbuka atau tidak, sehingga nanti kentut keluar. Kalau duduknya seperti jenengan seperti ini, insya Allah enggak. Itu namanya al-julus al-mutamakkin. Duduk yang kemungkinan besar tidak keluar anginnya. Tapi kalau begini, miring begini, ataupun selonjor, kemungkinan besar. Lah kalau tidur begitu bisa membatalkan puasa karena kita nggak tahu an-naum bi'a'ussah. Yang namanya ini apa? Miftahussah. Yang namanya tidur itu kuncinya dari sini, kuncinya sini. Kalau orang tertidur betul, kuncinya bisa terbuka, kita nggak tahu, terbuka, akhirnya bisa keluar anginnya. Lah kalau orang teler, ininya hilang, nggak tahu apa yang dia lakukan. Orang teler. Kalau di tafsir Ayatul Ahkam itu, orang yang teler kadang nggak tahu kalau pipisnya dia pakai untuk minum. Dia nggak tahu pipisnya dipakai untuk raup, untuk basuh muka, nggak tahu. Gara-garanya apa? Dia nggak sadar. Lah, hal tersebut yang menjadikan seseorang batal wudunya. Apa tadi? Zawalul akli, termasuk juga ayan. Orang yang ayan juga membatalkan wudunya. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau kita bahas buahnya, ini dalil-dalilnya ada semuanya di sini. Kita cukupkan kesempatan pada hari ini karena jam 6:30. Saya sudah ditunggu juga Bapak Ibu. Jadi minta maaf ini enggak sampai 1 jam. Demikian yang bisa kita bahas untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan tentang membasuh kaos kaki. Membasuh khuf ketika kita dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan tidak darurat. Itu nanti ada membasuh khuf dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.